Pernah nggak sih lo di awal tahun baru lo semangat banget buat bikin resolusi, lo mau olahraga rutin, lo mau belajar skill baru, lo mau nambah tabungan yang lebih banyak, tapi kayak baru jalan seminggu dua minggu tuh kayak semangatnya udah amblas aja gitu nggak tahu kemana. Ya, gue juga pernah rasanya kayak ada sesuatu yang narik lo tuh balik ke zona nyaman yang ya gitu-gitu aja. Kita pasti sering dengar kayak lo tuh harus punya motivasi atau semangat yang tinggi, tapi kayak ya kita tahu motivasi itu kayak tamu gitu yang sering datang pergi sesuka hati. Bisa banget nih kayak lo hari ini tuh semangat banget buat ngerjain satu pekerjaan, terus kayak besok tuh hilang banget semangatnya, tapi besok lusa itu bakal datang lagi. Nah, di video ini kita nggak akan ngomongin motivasi yang naik turun itu, tapi kita akan lebih breakdown akar masalahnya dan kita belajar untuk gimana caranya disiplin sama diri sendiri, bukan berdasarkan gue tapi berdasarkan data dan riset yang ada. Pertanyaan pertama, kenapa disiplin itu rasanya susah banget? Setelah beberapa riset, ternyata ya emang itu nature, bawaan dari otak kita. Jadi secara insting emang otak kita itu didesain untuk cari kesenangan yang paling deket, yang paling cepat, dan menghindari rasa nggak nyaman. Ini namanya instant gratification bias. Misalnya nih, kalau misalnya kita tuh ada dua opsi di hadapan kita. Yang pertama adalah nonton anime atau drakor yang bikin otak tuh langsung seneng pada saat itu, atau opsi kedua adalah ngerjain tugas atau kerjaan yang bikin otak tuh senengnya agak nanti gitu, mungkin kayak setengah jam, 1 jam, atau 5 jam kemudian setelah lo nyelesain tugasnya. Secara otomatis kalau misal lo nggak sadar dan menggunakan nalar lo, itu akan memilih opsi yang pertama karena ya kesenangan yang lebih cepat, dan itu normal. Nah, tapi masalahnya adalah kalau misalnya kita terus-terusan begini, kita kan nggak akan berkembang kemana-mana, ya kan? Dan sayangnya kita tuh nggak pernah diajarin ini di sekolah. Kayak coba deh inget terakhir kali kapan diajarin sama sekolah untuk caranya ngelola diri sendiri. Hampir nggak pernah kan? Kayak kita dijajalin rumus fisika, kimia, matematika, disuruh ngapalin nama-nama Latin tumbuhan, tanggal-tanggal sejarah penting, tapi kita nggak pernah diajarin tentang gimana caranya bangun kebiasaan baik yang bertahan lama, terus gimana caranya ngelawan rasa males, atau gimana caranya konsisten sama tujuan jangka panjang yang ya padahal itu lebih fundamental untuk kita hidup gitu kan. Ya kadang ada sih guru kita yang peduli tentang itu, tapi tuh kayak cuma 0,00001% gitu. Jadi kita bakal masuk ke bagian pertama, yaitu ngebongkar mitos tentang motivasi. Mitos pertama, disiplin itu berarti lo harus punya willpower atau tekad yang hampir unlimited. Dulu mungkin kita sering mikir kalau misalnya orang yang super disiplin itu berarti orang yang willpower atau tekadnya itu super kuat. Padahal kata sains sebenarnya nggak sesimpel itu. Jadi ada teori yang muncul tentang ego depletion yang dimunculin sama yang namanya Roy Baumeister. Intinya willpower ini diibaratin kayak baterai atau otot yang kalau misalnya dipakai itu bisa habis. Makanya kalau misalnya kita udah punya tekad nih untuk seharian nggak jajan biar nggak boros, itu malamnya biasanya lebih cenderung impulsif untuk akhirnya check out. Penelitian yang baru-baru ini tuh ngejelasin ke kita kalau misalnya ya emang itu nggak sesimpel itu lebih kompleks daripada yang kita duga sebelumnya, tapi intinya tetap sama. Kalau lo mengandalkan kedisiplinan lo itu berdasarkan willpower atau tekad doang pure 100%, itu rapuh banget. Kayak ya cepat atau lambat kita akan capek pada akhirnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, terus kalau misalnya bukan tekad atau willpower itu, apa dong yang sebenarnya bikin orang-orang super disiplin itu bisa super disiplin? Nah, untuk itu gue coba tanya ke ahlinya nih. Dan tadi aku mau coba confirm mas, apakah disiplin itu kuncinya adalah punya tekad yang kuat atau enggak? Atau memang ada faktor lain selain punya tekad gitu? Untuk menjadi disiplin itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang tekad ya. Kadang ketika semua hal udah ada di dalam diri kita, itu kadang kita juga nggak bisa melakukannya. Jadi disiplin itu adalah berbicara tentang mau bertindak. Jadi taking action tadi. Nah, jadi taking action itu akan kemudian ngedrive tekad gitu. Jadi kalau tekad aja simply kita pengen doang, tapi sebenarnya kalau kita tidak melakukan aksi juga sebenarnya itu tidak mengarah kepada disiplin gitu. Jadi sebenarnya disiplin itu it's coming from taking action ya ketika itu sulit sekalipun gitu. Jadi kadang tekad doang ketika sulit terus kita nggak mau lagi kan gitu. Jadi pada akhirnya tekad itu akan benar-benar ke driven muncul dan mengarah kepada disiplin ketika kita tetap melakukannya sekalipun itu sulit gitu. Oh, I see. Oke, jadi emang kuncinya tuh di usaha effort yang nge-create all the ecosystem itu tadi, Mas. Yes, jadi kayak sebenarnya tadi flow-nya achievement, disiplin, terus tekad, tapi tekad itu dia juga akan muncul ya ketika ada taking action, jadi usaha untuk terus melakukannya. Gitu. Jadi kalau otak kita itu bekerja, gimana caranya dia bekerja? Pertama trigger. Kan kalau tadi dari atas ke bawah ya, dari achievement kita breakdown ke bawah. Nah, kalau kita ambil dari bawah, itu caranya pertama kita triggering dulu. Jadi ya udah stimulus apapun yang datang kita coba dulu, kita usahakan. Jadi ketika trigger itu datang nanti jadi behavior.
Nah, ketika jadi behavior kita kan melakukan tuh ya sekeras apapun, sesulit apapun. Nah, ketika kita sudah terus biasa melakukan suatu hal yang sulit sekalipun, itu akan dianggap sebagai rewards. Oh, bahwa kalau kotor itu harus dibersihin gitu. Nah, otak kita akan mencerna Aha. bahwa bersih itu sebagai rewards gitu. Nah, ketika sudah kita anggap itu sebagai rewards, otak kita ketika besoknya terjadi lagi demikian, dia akan melakukan hal yang sama. Nah, ketika repetitif itu dilakukan secara terus-menerus, akhirnya otak kita akan terstruktur dan terpola dan mengarah tadi pada bagaimana caranya kita ngedrive diri kita untuk menciptakan apa ya proses yang konsisten atau disiplin dan jadilah willpower yang sangat luar biasa gitu. Jadi gimana caranya kita bisa disiplin, konsisten, terus akhirnya dapat prestasi? Pas semester 5, gue tuh kepo banget sama orang-orang yang kayak kok bisa ya passionate banget di satu bidang tertentu, disiplin banget, konsisten banget, sampai akhirnya tuh bisa berprestasi banget di bidang itu gitu. Sampai akhirnya setelah itu gue baca-baca buku, coba cari tahu, dan akhirnya nemu satu buku yang menurut gue life changing banget, yang insightful banget. Itu namanya Grit, ditulisnya sama Angela Duckworth. Beliau itu adalah seorang profesor psikologi di University of Pennsylvania, dan akhirnya gue nemu 4 hal penting yang sampai sekarang jadi pegangan hidup gue. Nah, salah satu ide inti dari buku ini tuh ngomongin tentang effort counts twice, alias effort atau usaha itu dihitungnya 2 kali. Di sini Angela Duckworth tuh bikin persamaan sederhana yang kalau misalnya bakat dikali usaha atau effort itu tuh bakal sama dengan skill, dan skill kalau misalnya dikali usaha atau effort tadi itu bakal jadi sama dengan achievement. Jadi usaha atau effort ini tuh bisa bikin kita itu punya skill, dan skill ini kalau misalnya dikali usaha atau effort tadi bikin skill kita ini jadi produktif yang menghasilkan achievement itu tadi. Jadi sejak tahu rumus itu tadi, gue tuh jadi berhenti mikir kayak gue tuh berbakat gak sih, atau sebenarnya gimana sih caranya nyari bakat gue. Tapi gue lebih berpikir untuk gimana sih caranya biar gue tuh makin berkembang. Yang kedua, di buku ini itu juga bilang kalau misalnya para ahli itu nggak ngulangin lebih banyak dari orang lain doang gitu. Jadi mereka mengulang lebih banyak dari orang lain, tapi nggak itu doang, mereka juga mengulang dengan cara yang berbeda. Jadi yang mereka lakuin itu namanya deliberate practice. Intinya mereka itu akan bikin goal yang lebih banyak daripada yang biasanya mereka lakukan atau yang kemarin mereka lakukan. Setelah itu mereka akan fokus 100% untuk ngerjain mencapai hal itu semua. Setelah itu semua selesai, mereka akan secepatnya nyari feedback biar tahu yang mana nih yang bener dan salah, mana yang bisa diimprove dan mana yang enggak. Setelah tahu, mereka evaluate, oke, ini bisa diimprove, ini enggak, dan setelah itu mereka akan melakukan lagi nge-improve hal yang tadi bisa diimprove. Ini pernah gue lakuin, dan disclaimer, ini rasanya capek banget dan gak menyenangkan sama sekali karena ya kita bekerja nge-push diri kita sendiri gitu. Tapi ya itu cara paling efektif untuk ningkatin kapabilitas diri kita. Itu yang namanya deliberate practice. Ketiga, kita harus tahu kalau misalnya minat doang itu nggak cukup untuk kita sustain di jangka panjang, let's say 5-10 tahun ke depan atau bahkan 15-20 tahun ke depan. Di buku ini juga ngejelasin kalau misalnya kita itu perlu punya yang namanya noble purpose atau tujuan mulia. Di sini kita artiin noble purpose itu sebagai tujuan untuk kesejahteraan orang lain. Misalnya kayak bikin orang lain nggak kelaparan, bikin orang lain bisa sekolah lebih tinggi, dapat pendidikan dasar, atau apapun itulah. Yang penting fungsinya adalah untuk kesejahteraan orang lain. Jadi orang-orang yang gue kenal paling gritty, yang fokus di satu bidang tertentu, itu mereka biasanya nggak mengartikan pekerjaan mereka cuma sebagai pekerjaan atau profesi yang kayak ya udah buat nyambung hidup gitu. Tapi instead of mereka tuh melakukan itu semua itu sebagai panggilan atau calling jiwanya mereka. Jadi sejak saat itu gue tuh mulai nanya ke diri sendiri kayak oke, apa kontribusi yang mau gue berikan ke sosial kita gitu, ke sosial gue, yang ya gue setelah itu nemu setelah 1 tahun kemudian. Dan anehnya setelah gue nemu reason itu, gue tuh merasa kayak apapun yang gue lakukan, seberat apapun itu, gue tuh kayak punya tenaga, energi yang unlimited, kayak lo punya bahan bakar yang nggak terbatas. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan yang teman-teman ingin coba renungkan. Siapa tahu jawabannya bisa bantuin teman-teman untuk nentuin arah yang lebih jelas ke depannya. Terakhir di buku ini juga ingin jelasin kalau misalnya penting banget untuk punya hope atau harapan yang ya sampai sekarang itu juga gue percaya banget. Ini bukan harapan pasif kayak kita nunggu undian gitu ya, tapi lebih ke harapan yang didasari kalau misalnya kita itu bisa ngerubah masa depan kita, orang lain, itu ke arah yang lebih baik. Menurut gue ini nggak ribet, jadi cukup dengan kita yakin kalau misalnya kemampuan atau skill itu bisa kita capai dengan kerja keras. Dan kalau misalnya nanti di tengah jalan kita nemuin kegagalan, dan pasti kita di masa depan akan nemuin yang namanya kegagalan, jangan fokus ke ketidakkemampuan kita. Misal kayak aduh gue nggak bisa nih ternyata di sini gitu, tapi fokus aja ke apa sih yang gue bisa belajarin di sini, gimana caranya biar
gue itu bisa improve lagi besok. Jadi kunci disiplin itu bukan tentang willpower super atau tekad super, terus kayak itu bakat alami bawaan lahir gitu, enggak gitu. Kuncinya tuh di self awareness, tentang bagaimana kita sebagai manusia itu tahu bagaimana cara tubuh kita bekerja, otak kita bekerja, dan hati kita bekerja. Dan skill penting ini tuh seringkali nggak kita dapat dari bangku sekolah atau bangku kuliah, jadi kita harus proaktif untuk belajar sendiri. Jadi cukup sekian video ini, gue harap video ini bisa ngerubah kalian ke arah yang lebih baik. Save videonya, kalau misalnya kalian lupa nanti bisa kalian ulang lagi entah 1 bulan, 2 bulan, atau 6 bulan lagi. Dan ya, kita ngobrol lagi nanti.